Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi Ekonomi Perpajakan kelas 11 semester 2, yaitu perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Sebelumnya, perkenalan dulu nih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vivi Aswita Mandalasari dengan NIM A210190082 dari kelas E pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis TIK, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya, simak terus ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan pajak? Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Terdapat 3 fungsi pajak yaitu 1. Fungsi anggaran 2. Fungsi mengatur 3. Fungsi pemerataan. Fungsi anggaran pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji ASN. Fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi pemerataan berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manfaat pajak. Apa saja sih manfaat dari pajak itu? 1. Belanja pegawai meliputi ASN, polisi, TNI. 2. Pembangunan sarana umum. 3. Sumber pembiayaan alat keamanan negara. 4. Memberi subsidi. 5. Membayar utang negara. Pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan 1. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung PPH, PBB, pajak kendaraan bermotor. Contoh pajak tidak langsung pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, PPN, dan bea impor. 2. Berdasarkan sasarannya, objeknya, digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Contoh pajak subjektif pajak penghasilan, pajak kekayaan. Contoh pajak objektif PPN, PBB, PPNBM. 3. Berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Contoh pajak daerah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame. Apa saja sistem pemungutan pajak di Indonesia? Pemungutan pajak secara umum mengenal 3 sistem di Indonesia, yaitu yang pertama Official Assessment System, di mana sistem ini memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutama yang harus dibayar wajib pajak, contoh pajak bumi bangunan. Yang kedua Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri, contoh pajak penghasilan atau PPH, PPN, dan PPNBM. Yang ketiga, withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya, pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPH pasal 21. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi secara singkat ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini, dan juga apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.